Mimin minta maaf, karena Mimin terlambat. Oke, kita lanjut. Episode 164. Suamiku seorang CEO. Ending. Tapi Nona Lupita sudah 2 hari tidak ada di perusahaan ini Tuan. Bukankah Tuan Alfonso sudah mengusirnya? Apa-apa? Seperti baru terbangun dari mimpi buruk, Harlan baru teringat istrinya kembali. Wajahnya membantu dan bibirnya gemetar. Lupita. Pekik Harlan, ia berlari dari ruangannya dan masuk ke dalam lift. Di parkiran ia masuk ke dalam mobil dan melajukan dengan kecepatan tinggi. Ceklek. Sayang. Iya Kak. Tuan Gurji sudah sadar, dan teringat Nona Lupita istrinya. Benarkah? Alhamdulillah. Ines berucap syukur. Aku akan kejar Tuan Gurji, ia sedang menyusul Nona Lupi, aku takut kenapa-napa. Kalau nanti sore aku belum sampai kantor, kamu langsung pulang ke apartemen. Iya Kak. William melangkah dengan cepat menuju parkiran dan menyusul Gurji ke rumahnya. Lupita. Harlan menepikan mobilnya asal, ia menutup mobil dengan keras setelah keluar dari mobil dan berlari ke dalam rumah. Lupita. Tidak ada jawaban, ia berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ceklek. Lupita. Harlan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kamar, namun ia tidak menemukan sosok istrinya di sana. Dengan langkah cepat ia mencari di kamar mandi. Ceklek. Sayang. Nihil, Harlan tidak melihat sosok istrinya. Ia beralih keluar balkon, juga tidak ada. Lupita, kau berada di mana? Harlan mendesih kasar. Ruangan kerja. Harlan berjalan ke arah ruangan kerjanya walau ia tahu Lupita jarang masuk ke dalam ruangan kerjanya. Tetap tidak menemukan keberadaan istrinya. Tok, tok, tok. Siapa? Saya Tuan, Bi Ijah. Ada apa? Tanya Harlan menoleh wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu. Anu Tuan. Ucapnya tergagap. Anu apa? Jawab yang benar. Ketus Harlan. Ia sedang stres memikirkan istrinya tidak ada di rumah. Di mana istriku? Nona Lupita sudah pergi. Ucapnya dengan wajah tertunduk. Apa maksudnya? Harlan mengerutkan keningnya dan berjalan mendekati Bi Ijah. 2 hari yang lalu Nona pergi dari rumah. Kau jangan bercanda. Bentak Harlan dan ia menerobos keluar ruangan. Masuk ke dalam kamar dan membuka lemari. Alangkah terkejutnya Harlan, pakaian Lupita sudah kosong. Tidak Lupita. Lupita. Kenapa kau harus pergi? Kenapa kau tinggalkan aku? Harlan berteriak sambil melempar sebuah beda-beda yang berada di dalam kamar. Perang. 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 Arggggh. Harlan menjambak rambutnya frustasi. Tuan. William masuk ke dalam kamar menenangkan kondisi tuannya yang sudah berantakan. Harlan menjatuhkan dirinya ke lantai seraya menangis sesenggukan. Lupita, aku sangat mencintaimu, kenapa kau harus pergi dari hidupku, kenapa? Tuan sabarlah, semua ini tidak sepenuhnya salah Nona. Ia pergi karena sikap Tuan selama ini padanya yang sering marah dan tidak pernah peduli dengan keadaan Nona, hingga ia putus asa dan pergi dari kehidupan Tuan. Harlan menghentikan tangisannya lalu menatap nelayang pada asistennya yang selalu setia padanya. Dengan kasar Harlan menarik kerahnya. Apa maksud dari semua perkataan tajam? Saya akan ceritakan semuanya kenapa Nona pergi dan keadaan Tuan Georgi di bawah pengaruh dan kendali seseorang. Apa maksudmu? Harlan mulai mengendurkan eratan tangannya dan melepaskan perlahan. Harlan dan William terduduk bersandar pada dinding. William mulai menceritakan semuanya dan kejadian mistik yang dialami Harlan, membenci istrinya tiba-tiba dan tidak pernah peduli dengan keadaan Lupita. Awalnya Harlan tidak percaya dengan hal berbau mistik dan guna-guna. William memberikan rekaman suara Margaret yang sedang berbicara dengan Della. William juga perlihatkan foto barang bungkusan kain putih yang ia temukan di bawah kolong meja kerjanya. Ia foto dulu sebagai bukti, lalu ia bakar benda itu, terbukti Harlan kembali sadar dan mengingat istrinya. Lupita, maafkan aku. Air mata Harlan kembali menetes, hal yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun kecuali pada istrinya. Pastikan kalian tidak akan pernah bisa hidup tenang.
Aku akan membalas perbuatan kalian berdua, karena telah meracuni otakku. Seru Harlan, emosinya sudah meletup-letupan bersama dadanya bergemuruh. Harlan berdiri diikuti William. Anda mau kemana Tuan? Kita harus buat laporan ke polisian untuk menjebloskan mereka ke penjara. Setelah itu kita ke rumah Lupita, aku yakin ia berada di sana. Baik Tuan. Di sebuah hotel. Anda mau kemana Nona? Tanya dua orang bodyguard di depan pintu kamar Alfonso. Aku ingin bertemu dengan Dedi Alfonso. Tuan Alfonso tidak bisa diganggu. Katakan aku harus bertemu dengannya, kalau tidak aku akan berteriak agar semua orang yang menginap di hotel ini terganggu. Alfonso buka pintunya. Teriak Della di depan pintu. Biarkan dia masuk. Seru Alfonso dari dalam kamarnya. Bodyguard itu membuka pintu untuk Della masuk ke dalam kamar. Alfonso, kau mau pergi kemana? Della melihat sebuah koper berada di sisiran, yang aku harus pulang ke negaraku. Tidak bisa. Bagaimana dengan aku? Mata Della sudah berkaca-kaca. Kau bisa melanjutkan hidup sendiri. Sayang. Kenapa kau berubah padaku? Della memtigaluk tubuh pria parubaya itu dari belakang. Aku sangat mencintaimu, aku sudah menyerahkan tebuh dan cap 3 rawan 4N ku, kenapa kau mau meninggalkanku? Aku hamil anakmu Dedi. Bukankah kau berjanji akan bertanggung jawab? Tagar gurkan an 4K itu. Aku sudah peringatkan kau untuk mengtagar gurkan J4 Nin S1 Alan itu. Aku sudah memberikanmu rumah, mobil, uang. Apa itu tidak cukup? Hah? Tidak? Aku tidak butuh itu, aku butuh kamu. Aku tidak ingin mengtagar gurkan J4 Nin ini, dia tidak bersalah. Air mata Della sudah berjatuhan. Dasar gadis beta gardoh. Seharusnya kau tidak kecolongan saat melakukan. Itu terserah padamu, aku harus pergi sekarang. Alfonso meninggalkan kamar itu bersama dua orang bodyguardnya. Dedi, kumohon jangan tinggalkan aku. Della tidak mau tinggal diam, ia berlari mengejar ke lobi hotel. Saat pintu mobil Alfonso terbuka, Della masuk menerjang ke dalam mobil. Alfonso terkejut dan mendorong tubuh Della untuk keluar dari mobil. Dengan gerakan cepat Della menarik pistol yang berada di P1 gang Alfonso. Tangannya menodongkan ke dahinya, aku akan tembak kepalamu bila kau kabur, Dedi. Della, kau jangan nekat. Alfonso merendahkan suaranya dan ketakutan. Keluar kau. Pekik Della pada seorang supir, setelah pria itu keluar dengan tubuh gemetar, Alfonso disuruh menyetir dan pindah ke depan diikuti Della di sampingnya. Jalan! Teriak Della. Alfonso melajukan mobilnya. Perdebatan terus terjadi di dalam mobil. Aku tidak main-main akan tembakan pistol ini ke keningmu, bila kau berkelit dan tidak mau bertanggung jawab. Pekik Della sudah seperti orang kesetanan. Apa maumu Della? Tukas Alfonso masih terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kau nikahi aku. Anakku butuh seorang ayah. Lebih baik kau mati saja Della. Daripada aku harus menikahi wanita mur-4Han sepertimu, kau bisa hancurkan reputasiku. Batin Alfonso menjerit. Alfonso sengaja melajukan mobilnya dengan brutal dan melebihi kecepatan normal. Alfonso, apa yang kau lakukan? Alfonso, berhenti. Teriak Della ketakutan. Lebih baik kau mati Della daripada. Tinin. Awas. Alfonso rem. Saat melewati tikungan Alfonso tidak bisa rem mendadak, karena laju mobil dengan kecepatan tinggi. Dan, brak, au. Karena tidak ada keseimbangan mobil mereka menembus pagar pembatas dan terjun bebas ke jurang. Brak, mobil menghantam tebing dan berakhir tragis, duar. Mobil mereka hangus terbakar bersama suara ledakan yang maha dahsyat. Semua orang yang berada di sekitar melihat kejadian tragis itu dan mengabadikan ponsel masing-masing. Episode 165. Semua orang yang berada di sekitar melihat kejadian tragis itu dan mengabadikan ponsel masing-masing.
Beberapa jam kemudian kepolisian datang untuk menginvestigasi kecelakaan itu, dan mencari identitas si pemilik mobil dan orang yang berada di dalamnya. Kepulan asap hitam keluar dari ledakan sedan hitam itu. Mobil Harlan sudah berhenti di depan gapura. Ia menepikan mobilnya di bahu jalan. Langkah kakinya sangat panjang karena tak sabar ingin segera bertemu dengan istrinya. Tok, tok, tok. Lupita. Lupita buka pintunya. Seru Harlan masih terus mengetuk pintu. Apa Nona Lupi tidak ada di rumah? Tidak ada penerangan di dalam rumah. William berbicara sambil membenamkan wajahnya di kaca untuk melihat keadaan di dalam. Mas sedang cari siapa? Tanya tetangga sebelah yang terganggu dengan suara ketukan pintu. Lupita istri saya. Oh Mbak Lupi. Kayaknya sudah pergi siang tadi dijemput temannya. Dijemput temannya. Harlan dan William saling bersitatap. Tapi Ines sejak tadi berada di kantor. Tukas William bicara pada Harlan. Temannya yang mana Mbak? Yang pernah tinggal di sini juga? Tanya William penasaran. Bukan Mas, tapi seorang pria. Sepertinya mau pergi jauh, Mbak Lupi bawa koper besar. Harlan terbelalak, apa ibu tidak salah lihat? Jantung Harlan bergemuruh, D4 danya terasa sesak saat mendengar Lupi pergi dengan seseorang pria. Buat apa saya bohong atau mengada-ada? Kalau tidak percaya, Mas boleh tanya sama ibu-ibu sini yang lihat Mbak Lupi pergi sama seorang pria. Baiklah kalau begitu terima kasih. William menoleh pada Harlan dan menepuk pundaknya, ayo tuan kita pergi, Nona Lupita sudah tidak ada. Dengan siapa Lupita pergi? Lirihnya dengan mata berembun. Aku akan cari bersama orang-orangku keberadaan Nona. Dengan langkah gontai Harlan meninggalkan rumah Lupita. Di dalam mobil Harlan termenung, ia mengingat kembali kenangan bersama istrinya, helaan nafas berat terdengar lirih. Suara ponsel membuyarkan lamunannya. Emak menelpon. Ah, sudah lama aku tidak berkunjung ke rumah emak. Harlan menggeser tombol hijau. Halo Mak. Harlan. Hicks. Hicks. Kenapa Mak? Ada apa? Della. Hicks. Kenapa dengan Della? Tolong Mak bicara yang jelas. Della dan Tuan Alfonso tewas dalam kecelakaan mobil. Hicks. Apa-apa? Mak tidak salahkan bicarakan. Mak tahu dari mana? Tadi pihak kepolisian menelpon. Ya Tuhan. Air mata Harlan berjatuhan, masalah datang bertubi-tubi. Tampaknya Harlan syok dan berbicara dengan suara bergetar. Di mana J3 nazah mereka, Mak? Di rumah sakit Polri. Baiklah aku akan ke sana. Mak akan datang diantar Pak Basir. Ya Mak, kita ketemu di sana. Siapa yang mendapatkan musibah Tuan? Paman dan Della mengalami kecelakaan dan meninggoy di mobil. Ya Tuhan. Kenapa Tuan Alfonso bisa bersama Della dalam satu mobil? Aku juga tidak tahu, lebih baik secepatnya kita ke rumah sakit Polri. Kita akan mengetahui kebenarannya. Sedan hitam itu melaju dengan cepat menuju rumah sakit Polri. Suara isakan tangis Mak Isah begitu pilu, kala mendapati keponakannya meninggal dengan tragis dan mati mengenaskan bersama Alfonso yang hangus terbakar, hanya tinggal tulang dan sebagian daging yang masih tersisa. Setelah diotopsi tim medis, mayit itu ternyata benar milik Della dan Alfonso, bahkan diterangkan dokter forensik kalau wanitanya sedang mengandung. Mak Isah syok dan pingsan. Beruntung Harlan menangkap tubuh wanita paruh baya itu. Della, kenapa kau pergi secepat itu? Hicks. Tangis Mak Isah saat terbangun dari pingsannya. Harlan juga terpukul dengan tragedi yang menimpa paman sekaligus ayah biologisnya. Harlan merangkul ibu asuhnya, sabar ya Mak, ini sudah takdir Della dan paman, kita harus ikhlas menerimanya. Esok paginya. Maaf Tuan, Jen 4 Za akan segera dimakamkan. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan rawat inap Mak Isah. Baik Sus. Harlan, William dan Mak Isah pergi ke pemakaman. Dua peti Jen 4 Za diturunkan dari ambulans dan mulai dikuburkan. Sosok wanita berpakaian serba hitam datang dan menangis di pusara Della dan Alfonso.
Tangan Harlan mengepal, ingin rasanya ia menarik wanita itu, namun William menahannya. Jangan sekarang Tuan, kita harus cari waktu yang tepat untuk dia mengakui perbuatannya. Kau harus terus pantau Margaret, jangan sampai dia kabur dari negara ini. Kalau perlu kita buat dia masuk perangkap kita. Baik Tuan. 2 hari kemudian. Ceklek. Sayang. Margaret masuk ke dalam ruangan Harlan dan berjalan mendekat. Hai Honey. Harlan menyambut kedatangan Margaret dan tersenyum. Margaret langsung P3 look Harlan, sayang, aku sangat bersedih dengan kehilangan Paman. Aku harap kita kembali ke Belanda dan menikah di Belanda, sesuai keinginan Paman Alfonso. Really? Kenapa harus di Belanda? Kita bisa menikah di sini. Harlan tersenyum misterius. Tapi, papaku menginginkan kita di sana Geo. Kedua orang tuaku sudah menyiapkan pernikahan kita di sana, hari ini kita pulang ke Belanda. Margaret tersenyum puas seraya mengsatu pipi Harlan. Margaret beranggapan Harlan akan patuh padanya karena guna-guna itu masih berpengaruh. Oke. Tapi aku ada kejutan untukmu sebelum pulang ke Belanda. Oh ya. Kejutan apa sayang? Margaret tampak senang. Silakan masuk. Pintu terbuka, masuk beberapa pria berpakaian coklat lengkap dengan atributnya. Polisi. Apa maksudmu Geo? Marah Margaret, menatap tajam Harlan. Ayo ikut kami ke kantor polisi dan jangan melawan. 2 orang polisi menarik tangan Margaret. Lepaskan. Mau apa kalian? Aku tidak mau ikuti kalian. Seru Margaret berontak. Georgi. Apa-apaan ini? Kenapa polisi menangkapku? Teriak Margaret tak terima. Karena kau sudah buat kejahatan dengan menghancurkan hubunganku dengan Lupita, melalui media goib, yaitu guna-guna dan pelet. Itu tidak benar. Mana buktinya? Bentak. Margaret, sebenarnya ia mulai ketakutan. Will, tunjukkan buktinya. William mengeluarkan rekaman Margaret, perlihatkan benda yang William temukan dalam kantor Harlan, dan melacak dukun yang sudah bekerja sama dengan Margaret. Semua bukti sudah jelas dan Margaret tidak bisa mengelak lagi. Geo maafkan aku. Please tolong lepaskan aku, biarkan aku pulang ke Belanda. Aku janji tidak akan mengusikmu lagi. Harlan bergeming dan membiarkan polisi membawa Margaret pergi untuk diproses. Sebulan telah berlalu, harian terus mencari keberadaan Lupita, namun belum juga ada tanda-tanda di mana Lupita berada. Cepat kerahkan semua orang-orang Muwi. Aku tidak bisa membiarkan istri di luar sana, kalau perlu kau bayar detektif untuk melacak keberadaan istriku. Siap Tuan. Sementara itu Lupita baru saja selesai mengadakan diskusi, dengan beberapa anggota yang bergabung dalam perencanaan dan pengembangan perumahan di wilayah Samarinda. Bagaimana prestasinya? Tanya Ricky yang tiba-tiba sudah duduk di samping Lupita. Alhamdulillah. Berjalan lancar. Rick, kau selalu saja mengagetkan aku dan datang tiba-tiba. Aku akan selalu buat surprise untukmu. Hari itu Ricky datang ke Samarinda hanya untuk menengok Lupita. Ricky juga mengajak Lupita pergi setelah mengadakan pertemuan dengan sesama rekannya. Di sebuah kafe tempat yang biasa mereka berdua kunjungi, kini mereka sedang duduk di atas balkon seraya melihat pemandangan indah dari atas. Lupi. Apa aku boleh bertanya? Tanya apa Rick? Ricky menarik nafas dalam-dalam untuk menetralisir perasaannya, apa kau tidak akan kembali lagi pada suamimu? Maaf bila pertanyaanku menyinggung. Lupita terdiam, entah kenapa ia sangat sensitif bila teringat Harlan suaminya. Lupita gelengkan kepala, entahlah aku tidak tahu, sampai sekarang suamiku tidak pernah mencariku dan aku juga tidak ingin digantung. Bila kau mau, aku ada seorang pengacara, dan akan membantumu untuk menyelesaikan masalah pernikahanmu dengan menggugat suamimu. Lupita terkejut dengan rencana Ricky, aku belum berpikir ke arah sana Rick. Biarkan rumah tanggaku menjadi urusanku, aku tidak ingin melibatkan orang lain. Apa kau masih mencintai suamimu? Tentu saja, Mas Harlan adalah cinta pertamaku, tidak mudah melupakan sosok pria yang sudah menemaniku setahun lebih. Ucapnya dengan mata berembun.
Ricky menghela nafas panjang, sampai kapan kau akan menggantung statusmu? Bila kau berpisah dengan Tuan Gurji, aku akan menikahimu. Ucap Ricky terus terang. Lupita yang sedang menyedot es lemon tea karena sesak menahan tangis, tiba-tiba tersedak. Dan parahnya lagi perutnya merasa mual saat mengsatu aroma spaghetti yang baru saja pelayan taruh di atas meja. Huek. Lupita menutup mulutnya dan berlari menuju toilet. Lupi, kau kenapa? Tanya Ricky mengikuti Lupi ke toilet. Huek. 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 Lupita mengeluarkan kasaturan kuning dan tubuhnya terasa lemas, yang terus-menerus muntah. Lupi, kau tidak apa-apa. Kenapa kau masuk ke dalam? Ini toilet wanita. Omel Lupita. Aku tidak peduli, aku sangat khawatir padamu, lihat wajahmu pucat. Apa aku antarkan ke rumah sakit? Tidak usah, aku mau pulang saja. Lupita berjalan perlahan sambil memijit keningnya yang terasa pusing. Tiba-tiba tubuhnya lunglai, beruntung Ricky cepat menangkap tubuh Lupita tidak sampai jatuh. Dokter, seru Ricky sambil menggendong tubuh Lupita, tolong periksa keadaannya. Tiba-tiba ia pingsan setelah muntah-muntah. Baiklah Pak. Tolong tunggu di luar, kami akan periksa keadaannya. Setengah jam Ricky menunggu, dokter keluar dari ruangan UGD. Bagaimana keadaannya dok? Selamat, istri Anda hamil dan sudah berjalan 3 bulan. Hah? Hamil? Apa Anda tidak senang? Ah, tentu saja saya senang, dok. Terima kasih banyak dok. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu, istri Anda akan dipindahkan ke ruangan rawat inap. Ceklek. Lupi. Ricky berjalan mendekat. Kenapa kau menangis? Seharusnya kau bahagia, ada J4 Nin di dalam R4 Himu. Entahlah, aku tidak tahu, apa harus senang atau tidak. Bahkan keempat Milanku sudah berjalan 3 bulan, dan bodohnya aku tidak mengetahui ada nyawa di dalam sini. Hika Hiks. Aku sedih karena tidak ada suamiku di sini. Apa kau merindukan suamimu? Tanya Ricky dengan tatapan nanar. Lupita mengangguk sambil mengusap air matanya. Sebenarnya Ricky tahu kalau Harlan sedang mencari istrinya dan egoisnya Ricky masih merahasiakan keberadaan Lupita. Sebenarnya Ricky sangat mencintai Lupi sejak kuliah dulu, namun mereka sempat terpisah, karena Ricky meneruskan kuliah di Singapura. Ricky keluar dari ruangan Lupi dan menelpon seseorang. Sampaikan pada Tuan Gurji, istrinya berada di Samarinda. Klik. Selesai berbicara Ricky mematikan sambungan telepon. Tidak seharusnya aku memisahkan kau dengan suamimu, ada kehidupan baru yang akan melengkapi kebahagiaanmu. Ricky tersenyum dan bernafas lega. Ia tidak ingin menjadi duri dalam rumah tangga Lupita. Esoknya, suara langkah kaki berjalan dengan cepat dan menyusuri lorong rumah sakit. Ceklek. Lupita. Tiba-tiba Harlan berlari dan berhambur memtigaluk Lupita yang masih berbaring di atas ran. Yang, sayang maafkan mas, aku mencarimu sebulan lebih, kenapa kau pergi meninggalkan aku? Ucap Harlan penuh penyesalan. Bukankah mas, yang lebih dulu menjauhiku dan tidak menganggap aku ada? Cetus Lupita membuang wajahnya. Nona, maaf bukan saya ikut campur, tapi semua itu adalah perbuatan Margaret dan Della. William menceritakan semuanya. Apa? Della dan Tuan Alfonso meninggal dalam kecelakaan. Lupita membekap mulutnya tak percaya. Margaret juga sudah dipenjara dan mendapat vonis 5 tahun penjara. Semua sudah berlalu sayang. Sekarang kita pulang. Harlan mengusap dan mengsatu perut Lupita yang mulai berisi. Aku berjanji akan menjagamu dari anak kita. Jadi kau sudah tahu aku H4 mil mas. Iya sayang. Lupita bangkit dan memtigaluk suaminya, mas. Aku sangat merindukanmu. Hiks hiks. Aku butuh seorang ayah untuk anakku. Iya sayang. Mas juga sangat rindu setengah mati dan berjanji akan mencintaimu seumur hidupku. Apa kau sudah memaafkan mas? Lupita mengangguk dan tersenyum. Selamat tinggal Lupi, semoga kalian bahagia. Ricky hanya menyaksikan kebahagiaan wanita yang ia cintai bersama suaminya dari luar jendela kaca.
Cinta tidak selamanya harus dimiliki, bukan? Ricky berjalan dan meninggalkan ruangan Lupita dengan perasaan hampa. Seminggu kemudian Lupita sudah kembali pulang, dan kini mereka sedang berbahagia merayakan pesta pernikahan di sebuah hotel berbintang. Harlan dengan Lupita dan William dengan Ines, mereka berdiri menyambut para tamu undangan yang hadir. Kedua pasangan pengantin sudah resmi menikah secara agama dan negara. Setelah pesta usai, Harlan menggendong Lupita, dan William mengangkat tebu Ines ala bridal style. Mereka berjalan bersama dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Tamat. Sampai jumpa di cerita yang lain.